Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang di Malam, acara Kak. Selamat datang di acara Sidikuy pada malam hari ini. Ya, Sidikuy, Nong. knowledge upgrade is yours. Sidikuy adalah acara kolaborasi antara CD PC Jakarta dan CD PC Makassar. Sebelum saya mulai acara pada hari ini, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rafeli Vinolius, dan hari ini saya akan memandu acara pada hari ini sekaligus membuka acara pada hari ini. Untuk membuka acara pada hari ini ada satu buah pantun. Tolong dibantu ya, bilang cakep, esek. Malam minggu pergi berkemah. Asik. Ngajak Ko Indra, bilangnya uhuy. Akrab. Daripada jomblo di rumah, ayo malam minggu bareng Sidikoy. Topik pada malam hari ini sangat menarik di kalangan milenial. Ada yang bisa tebak? Ya, betul. Quarter life crisis. Untuk tahu tip and tricksnya, langsung saja ada rekan saya, Ko Suryadi, yang siap memoderatori acara pada malam hari ini. Silakan, Ko Suryadi. Ya, terima kasih Ko Rafeli dan terima kasih kepada CD yang telah mengadakan webinar ini dan mempercayakan saya, Suryadi, sebagai moderator. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk malam mingguan bareng CD. Kalau melihat topiknya, mungkin terbayang nih bahwa bahasanya akan berat dan seringkali menjadi sesuatu yang ditakuti. Atau mungkin di sini ada teman-teman yang sedang berada di fase galau ini. Sebenarnya galau ini bukan hanya dialami pada usia muda saja, melainkan orang-orang dewasa pun kadang masih sering mengalami hal yang sama. Untuk itu, bersama kita telah hadir seorang narasumber yang sangat menginspirasi dan pastinya berpengalaman di bidang ini. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan beliau. Selamat malam, Ko Daud. Halo, halo malam. Ya, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk berbagi kepada kami pada malam hari ini. Iya. Sekilas tentang Ko Daud, beliau merupakan CEO dari Learn Academy yang merupakan sebuah lembaga pendidikan dan pengembangan soft skill. Selain itu, ketertarikan beliau di bidang psikologi ini juga ditunjukkan dari beliau sebagai co-founder dari komunitas psikologi digital, yaitu @psikologi_id. Nah, buat teman-teman yang ingin menambah ilmu di bidang psikologi, wajib follow akun satu ini. Karena akun ini sering mengadakan webinar-webinar menarik dan membagikan insight, quote, serta tips terkait psikologi. Ko Daud juga merupakan seorang penulis yang aktif menerbitkan banyak buku psikologi aplikatif. Salah satu bukunya dengan judul Who Am I telah mendapatkan penghargaan sebagai buku bestseller pada tahun 2013. Sebelum kita memulai, saya akan memaparkan aturan untuk webinar malam ini. Narasumber akan memaparkan materi selama 15-20 menit. Setelah narasumber selesai memaparkan materinya, akan dilanjutkan ke sesi Q&A. Peserta boleh mengetik pertanyaan di kolom chat Zoom atau bertanya secara live dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu. Dan di akhir acara, narasumber akan memilih 2 pertanyaan terbaik sebagai pemenang buku giveaway Anxiety Survival Journal. Perlu diketahui bahwa webinar ini bertujuan untuk berbagi informasi. Apabila ada di antara kita yang memiliki permasalahan mental, semoga hal ini bisa membantu memberikan sudut pandang atau pertimbangan positif. Dan apabila isunya cukup parah, sebaiknya dikonsultasikan dengan praktisi profesional. Tidak terbatas pada narasumber yang hadir pada malam hari ini, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kata hati masing-masing individu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke sesi pertama. Kepada Ko Daud, waktu dan layar, dipersilahkan. Oke, makasih. Halo malam teman-teman semua. Tadi ada satu perkataan yang cukup nempel di saya. Ini malam mingguan sama CD gitu ya. Nah, pertanyaan nih teman-teman gak kemana-mana atau gimana? Atau sengaja gitu ya? Wah, ada yang ngaku ya. Saya share screen dulu ya. Mungkin materinya nggak akan banyak. Kita lebih banyak ngobrol, lebih banyak diskusi nanti. Oke. Nah, temanya menarik tentang quarter life crisis. Tapi ternyata quarter life crisis ini bukan satu-satunya krisis yang dialami sama kita sebagai manusia dewasa, sebagai manusia yang tumbuh dan berkembang. Ada banyak fase, ada banyak krisis. Jadi saya langsung to the point aja ya, sebelum nanti kita mungkin tanya jawab diskusi. Setidaknya ada 4 krisis besar. Kalau misalnya mungkin teman-teman kenal, yang pertama adalah krisis di
bisa dibilang krisis di masa kanak-kanak atau fase imprint. Nanti akan saya ulas juga. Yang kedua ada krisis di masa remaja yang kita kenal sebagai quarter life crisis, krisis seperempat usia. Kemudian ada midlife crisis, biasanya tuh usia 50-60-an mulai cari tahu tentang saya mau gimana sih arahnya gitu. Dan yang terakhir ada late life crisis, jadi krisis di usia tua. Ya, itu. Nanti mungkin satu-satu juga akan kita bahas, tapi fokus kita akan ada di quarter life crisis yang sebenarnya kalau dalam ada satu teori psikologi yang dikembangkan sama Erikson. Mungkin ada teman-teman juga yang ikut di sini latar belakangnya psikologi, bilang bahwa ada satu fase namanya fase identity versus role confusion, itu dimulai start di umur 14 sampai 21. Jadi bisa dibilang quarter life crisis ini juga adalah bagian dari tugas perkembangan. Ya. Kalau nanti ada term-term atau kata-kata yang agak bingung boleh ditanya aja ya. Tapi saya coba jelaskan berdasarkan apa yang saya tahu. Oke, sebelumnya kenalan dulu. Tadi udah sedikit tentang introduction-nya. Jadi perkenalkan, saya juga sudah diperkenalkan sama Kak Suryadi. Kak Suryadi ngebukanya bagus banget nih, smooth ya, manis banget. Kata-katanya kayaknya lembut gitu ya. Oke, kenalan dulu ya sedikit. Jadi nama saya Daud Antonius. Saya saat ini profesi saya full untuk jadi personal terapis. Jadi banyak dapat klien. Masalahnya mulai dari stres, trauma, sampai gangguan seksual juga banyak yang datang. Dan waktu sebelum pandemi, kita ada klinik offline. Tapi setelah ada pandemi, kita akhirnya buka layanannya online. Dan ternyata menjangkaunya lebih jauh lagi. Dan itu salah satu profesi yang bisa dibilang sampai saat ini saya bersyukur karena bisa kenal cerita banyak orang, kemudian bisa ikut masuk dalam perubahan hidup mereka tuh suatu hal yang bisa bilang nggak ternilai ya. Nah selebihnya saya penulis aktif, jadi sudah ada sekitar 16 buku, ada buku yang masuk di major label atau penerbit besar, ada juga buku yang kita terbitkan sendiri sebagai bagian dari komunitas itu sih. Selebihnya lebih banyak sih buat event-event di Psikolog IT, ada kelas gratis, ada kelas berbayar, ada juga kolaborasi, jadi banyak ya. Nanti teman-teman bisa lihat aja jadwalnya. Dan saya termasuk orang yang tertarik dengan manusia ya. Kalau istilah orang psikologi kita berobat jalan ya, dalam tanda kutip. Jadi kalau misalnya belajar tentang psikologi itu kalau punya gangguan setidaknya tahu sendiri lah. Itu menarik. Oke. Jadi quarter life crisis ini dulu waktu saya masih 20-an, saya nggak kenal istilah ini. Apa sih quarter life crisis? Tapi saya cuma mengalami kata kunci yang sebenarnya jadi definisi dari quarter life crisis itu bingung dalam menjalani hidup, seperti nggak ada yang mengarahkan, kemudian takut salah, takut melangkah ya, dalam menjalani hidup, dan juga dibayangi sama banyak tuntutan, banyak pertanyaan, banyak tuntutan dari orang sekitar, dan akhirnya pilihannya cuma dua, stuck atau tetap jalan, itu aja. Nah, kalau dia diruntut dari sejarahnya, dari perkembangannya, ya quarter life crisis itu punya dua perkembangan yang bisa dibilang dua pendekatan yang menyebabkan quarter life crisis ini bisa terjadi. Yang pertama eksternal dulu saya bahas. Revolusi industri. Ya mungkin teman-teman juga pernah tahu revolusi industri ada 1.0 sampai 4.0 yang digital sekarang. Dari mesin uap sampai artificial intelligence ya revolusi industri itu. Ternyata revolusi industri itu membuat seorang ya kita itu punya kesempatan yang sama dengan orang lain. Jadi misalnya dulu orang-orang kaya ya cuma dari keturunan kaya, keturunan raja. Orang-orang kaya ya orang-orang yang punya lahan. Orang-orang kaya adalah orang yang punya pabrik. Sekarang enggak. Orang kaya bisa muncul dari mana aja. Dari desa terpencil pun mereka jadi YouTuber dengan kekayaan yang luar biasa gitu. Jadi TikTokers ya, atau dengan kekayaan yang luar biasa itu bisa terjadi, dan jadi membuka kesempatan untuk semua orang sama, rata. Dan ternyata ini jadi pedang bermata dua. Di satu sisi untuk orang-orang yang berhasil, ya mereka memanfaatkan kesempatan. Tapi di sisi yang lain, ada yang namanya perbandingan. Jadi kita akan lebih membandingkan diri kita dengan orang lain yang sudah berhasil. Kok dia udah sukses ya, tapi saya belum. Perasaan start kita sama. Gitu. Kok dia udah punya ini, padahal yang ditampilkan di sosial media kan bukan sepenuhnya kenyataan. Intinya itu. Jadi revolusi industri turut membuat kesempatan kita sama dan membuat kita tuh makin overthinking, makin membandingkan. Ya itu ada, itu real, itu nyata. Saya pun melakukan hal yang sama. Sesekali saya melakukan hal seperti itu, makanya sekarang bisa dibilang saya cuma batasin sosial media itu untuk melihat hal-hal yang memang mau saya lihat dan penting untuk saya lihat gitu aja. Nah yang kedua budaya, maksudnya budaya itu adalah gini, di usia-usia tertentu, misalnya tadi kan saya bilang quarter life crisis itu bisa dimulai dari 14 sampai 21 dan bisa lanjut juga, itu mulai muncul pertanyaan-pertanyaan yang unik, lucu, tapi gimana ya,
tapi ngeselin gitu ya. Contohnya misalnya kapan lulus, kapan nikah, gitu, kapan punya anak, kapan-kapan gitu ya. Pokoknya banyak kapan lah gitu. Dan pertanyaan ini terkait dengan budaya masyarakat. Ya bisa dibilang ada social clock di situ. Ya, ada jam-jam di mana kamu kalau umur 20 tahun tuh harus begini, 30 tahun harus begini, padahal nggak harus. Ya, padahal nggak harus. Tapi itu seperti sudah dibentuk ya, jadi norma masyarakat, dan itu jadi faktor eksternal, kita jadi mengalami krisis ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ada faktor internal. Nah, faktor internal adalah faktor yang dari dalam. Dari dalam maksudnya gini, ada yang disebut sebagai tugas perkembangan individu. Nanti akan saya bahas sedikit ya. Ini teori psikologi sih. Yang kedua, ada beberapa pribadi yang belum mengenal secara utuh dirinya, ada juga yang punya kecenderungan highly sensitive person. Jadi orang yang lebih sensitif dari orang lain. Contohnya lebih perfeksionis, lebih mudah overthinking, lebih mudah insecure. Nah itu bisa lebih mudah untuk jadi atau untuk lebih quarter life crisis-nya tuh lebih tebal lah bisa dibilang. Nah, kemudian ada satu pendekatan sih, tapi bukan maksud saya untuk menyederhanakan, cuma untuk lebih gampang aja, lebih gampang. Contohnya tadi kalau kita ngomongin tentang social clock dan juga tuntutan masyarakat, biasanya saya akan sedikit menyambungkannya dengan inner voice. Ya. Jadi inner voice ini definisinya adalah suara-suara yang seringkali ada di pikiran kita dan saling bercakap-cakap. Ya mungkin teman-teman pernah dengar istilah bahwa kita ini nggak hidup sendiri walaupun dalam diri kita sendiri. Ada kumpulan kepribadian yang saling berinteraksi. Ya. Nah ternyata kalau meminjam salah satu teori namanya transactional analysis dari psikologi juga dari konseling, ternyata kita punya 3 sisi yang paling besar ya. Tapi sisi ini bisa dipecah juga. Ada yang namanya inner adult atau sisi dewasa yang ada dalam diri kita. Ini adalah suara yang sesuai dengan usia kita saat ini. Contohnya usia teman-teman 20 tahun. Harusnya orang 20 tahun itu ngomongnya gimana ya? Nah ini suaranya. Harusnya orang umur 25 tahun itu gimana ya? Ini suaranya. Jadi suara yang biasanya sesuai dengan kecerdasan kita, sesuai dengan kita tuh maunya gimana, ya. Jadi sosialnya kita, jadi suara-suara ideal bisa disebut. Ya. Jadi momen dimana kita lagi waras lah, bisa dibilang. Lagi waras, lagi ada dalam momen yang ya stabil lah. Nah ini biasanya suara-suara ini yang muncul. Nah berikutnya, yang kedua ada yang namanya inner parents. Nah ini kadang-kadang yang kita nggak sadar bahwa suara di kepala kita adalah kata-kata yang diwariskan sama orang tua kita. Kata-kata yang diwariskan dari orang tua kita. Contohnya gini, orang tua kita dulu waktu kecil ngomongin apa ke kita? Misalnya kata-kata yang positif. Gak apa-apa lah gagal, yang penting kamu coba. Itu melekat. Jadi ketika kita gagal, ada kata-kata, gak apa-apa gagal, asal kamu coba. Atau yang cukup parahnya gitu ya, yang sering saya temui adalah, kamu bukan anak papa kalau nggak berhasil. Wah langsung cep. Nah ternyata suara ini akan melekat dan terwaris sama kita sampai kita bahkan nggak ada di dunia ini. Dan orang tua kita, walaupun kita udah nggak bersama dengan mereka lagi, suaranya akan nempel. Suara-suaranya akan menempel. Jadi inner parents. Nah inner parents dibagi jadi 2. Ya biasanya inner parents yang suportif, yang mendukung, yang membuat anak bertumbuh ya lebih baik. Kita sih pengennya seperti itu. Tapi kan kenyataannya nggak seperti itu. Hidup nggak selamanya baik. Biasanya orang tua nggak selamanya ngasih hal yang baik-baik dong juga ya gitu. Akan ada masa di mana kita dapat yang namanya inner parents yang kritikal. Kritikal itu maksudnya mengkritik kita, membandingkan kita dengan mungkin yang lain, kemudian ngata-ngatain kita, bilang kita pribadi yang gagal, itu banyak. Dan itu melekat. Ya, kenapa? Karena yang ngomong orang tua, figur otoritas, itu akan melekat. Nah yang ketiga adalah inner child. Nah ini mungkin term yang sangat-sangat akrab sama teman-teman, yaitu sosok kecil kita, sosok masa lalu kita, sosok anak kecil yang ternyata emosinya masih ada dalam diri kita, inner child. Jadi walaupun kita dewasa, kita ternyata punya kepribadian anak kecil yang masih ada di dalam. Contohnya dulu pernah tersakiti mungkin, dulu pernah dikecewakan, dulu pernah dihianati, atau malah yang bahagia juga bisa ya. Dulu pernah mungkin diajak rekreasi, pernah diajak berimajinasi, pokoknya apapun. Nah, inner child juga dibagi 2. Ada yang namanya free child, ada yang namanya exiles. Exiles itu adalah inner child yang punya luka biasanya. Dan ini jadi masalah ke depannya ketika dewasa. Nah, tapi kalau free child ini inner child yang bebas, ya. Ya memang anak-anak aja, anak-anak yang ada dalam diri kita. Nah, kenapa ini saya bahas? Ternyata quarter life crisis salah satu alasannya adalah kita yang kadang-kadang berusaha untuk menjawab voice atau suara-suara yang muncul dari 3 hal ini. Contohnya inner child, itu muncul. Kemudian kita cemas. Kita nggak pengen kejadian nggak menyenangkan itu terjadi lagi sekarang. Akhirnya kita melakukan berbagai cara. Ya, berbagai cara salah satunya ya misalnya
mengasihani diri sendiri, jadi overthinking, jadi insecure, berbagai cara, atau jadi seperti kalau di luar tuh jadi sesempurna mungkin gitu ya, nggak ada cacat, perfeksionis ya, overachiever, pengen itu jadi nomor satu. Nah ternyata itu sifat-sifat yang berasal dari suara yang ingin kita jawab tanpa sadar. Nah poinnya di sini, kita perlu mengenali ketika ada suara dalam pikiran kita itu suara siapa. Kita perlu tahu, oh jangan-jangan ini suara saya, ini suara orang tua saya, atau ini suara anak kecil yang ada dalam diri saya. Nah, kemudian komunikasikan. Karena nanti ujung-ujungnya adalah kita bukannya mengabaikan mereka, bukannya memusuhi mereka, bukan. Tapi kita komunikasi. Sebenarnya apa sih yang kamu mau? Seperti itu. Ya. Ini banyak banget kasusnya. Di klien saya juga, yang terakhir malah kebanyakan inner parents-nya. Jadi tuntutan orang tua, orang tua ingin memaksakan mimpinya untuk dikejar sama anaknya nggak sanggup. Tapi entah kenapa dia ingin capai terus, nah akhirnya itu jadi konflik. Jadi konflik, dia pengen capai, tapi sisi lainnya nggak pengen. Ternyata itu dilakukan untuk pembuktian sama orang tuanya dia. Itu contohnya ya. Jadi quarter life crisis juga bisa disebabkan sama inner voice kita. Nah, berikutnya, kalau meminjam pendekatan dari neuroscience, ada satu tokoh namanya Paul de MacLean. Nah, teman-teman bisa browsing ya. Ada yang namanya Three Brain Theory. Ini teori paling sederhana untuk membagi fungsi otak. Walaupun sebenarnya teori ini biasanya akan disangkal sama psikologi dan kedokteran, tapi biasanya kalau saya ngasih seminar, webinar, ini adalah pendekatan atau penjelasan yang paling sederhana. Ya, saya bisa bilang paling tepat supaya ada gambaran aja, gambaran secara luas. Jadi gini, ketika kita berkembang, fisik kita berkembang, kita kan ada 3 bagian otak sederhananya. Ada yang namanya amigdala atau reptilian brain yang responnya cuma 3, melawan, berlari, atau membeku. Fight, flight, freeze, itu ya. 3F. Ya, itu insting. Ya, bertahan hidup. Itu diwariskan bahkan dari zaman dulu kala. Contohnya misalnya ada bahaya, kita mau ngapain nih? Kita mau diem aja, membeku, kita mau lari, kita mau melawan gitu ya. Dan ini pun dimiliki sama binatang-binatang reptil. Makanya kan kalau udah cicak, kemudian kita lihat mau ditimpuk, dia pura-pura diem gitu cicaknya. Kenapa ya? Karena dia ada respon freeze ya, respon atau misalnya kadal gitu, kabur. Nah itu sama ya, pendekatannya seperti itu. Yang kedua ada yang namanya limbic system atau otak emosional. Nah ini adalah cara kita belajar dari orang tua kita. Misalnya senyum itu gimana, sedih itu gimana. Itu juga salah satu hal yang dimodel, yang diajarkan. Nah makanya ada beberapa anak yang cenderung minim ekspresi karena mungkin limbiknya dalam masa ini asumsi saya dari beberapa yang saya sudah lalui, ada beberapa kasus di mana seseorang menahan emosi karena memang tidak diajarkan secara contoh. Ya, misalnya tumbuh di keluarga yang minim emosi, minim ekspresi, akhirnya dia memang mukanya jadi datar aja. Ya, itu salah satu alasan, ya, tapi nggak berdiri sendiri. Nah yang terakhir, otak depan adalah neokorteks. Nah ini adalah pusat pertimbangan, informasi, membandingkan, dan ternyata neokorteks itu berkembang paling terakhir. Jadi yang berkembang dulu adalah reptilian brain, insting kita, kemudian emosi kita berkembang sebagai cara kita komunikasi dengan orang lain dan diri sendiri, dan yang terakhir baru logika kita. Ini kenapa? Inilah alasan kenapa quarter life crisis itu muncul di umur 20-an. Karena itu startnya, yang 14 tahun sampai 21 tahun, itu startnya neokorteks mulai berkembang, usia sekolah awal. Jadi kita mulai masuk informasi, kemudian kita membandingkan, kita pilih mana yang tepat, benar salah, baik buruk, mulai di situ. Dan kita mulai membandingkan hidup kita, mempertanyakan kira-kira pilihan saya baik atau buruk ya. Nah itu ternyata adalah bagian dari perkembangan fisik. Jadi quarter life crisis bisa dibilang salah satu alasannya adalah perkembangan fisik kita. Oke, saya percepat sedikit ya, supaya nggak lama di slide-nya. Nah ini mungkin jadi poin yang terakhir sebelum nanti, ini masih ada ya sedikit sih. Sebelum nanti tanya jawab juga. Jadi saya sudah singgung tentang tugas perkembangan individu, teorinya Erikson. Ya. Nanti teman-teman juga bisa browsing, tapi kalau dari latar belakang psikologi pasti akrab dengan teori ini. Nah, jadi di setiap usia ternyata ada tugas. Contohnya gini, saya ambil contoh sederhana aja. Di usia 0 sampai 1 tahun, ada yang bilang teorinya 0 sampai 18 bulan, ya, atau 1,5 tahun. Ada fase yang namanya trust mistrust. Ini fase kritis ya, di mana seorang anak memutuskan untuk percaya sama orang tua, sama figur pengasuh atau enggak. Dia diberi rasa aman atau enggak, dalam kendali atau enggak. Nah, tanpa sadar, ketika orang tuanya tidak memberikan rasa aman, dia akan jadi pribadi yang mistrust. Menganggap dunia ini adalah tempat yang menyeramkan. Menganggap orang lain tuh nggak bisa dipercaya. Menganggap bahwa, ya bisa dibilang,
orang tua saya aja nggak bisa dipercaya, orang tua saya aja nggak bisa ngasih keamanan, apalagi orang lain gitu. Nah ini ternyata berkembang dari 0 sampai 18 bulan, 1,5 tahun tugas perkembangannya. Nah kita lompat ke yang 12, ada teori juga yang bilang 14 sampai 20 tahun dan 12 sampai 21 tahun. Jadi range usianya itu random sih. Tergantung siapa yang menulis bukunya ya. Tapi ini saya ambil yang umum aja. Itu ada yang tadi saya bilang identity versus confusion. Jadi pencarian identitas versus kebingungan tentang jadi diri. Nah, ini ternyata dimulai tadi ya di usia mulainya 12 atau 14 tahun, itu mulai mengenali diri sendiri, membentuk identitas. Nah, ini fase sosial. Nah, ini adalah momen di mana kita tuh punya tugas sebenarnya. Tugas untuk menemukan diri kita. Kita mau apa? Ya, kalau kata-kata orang di tahun 2000-an tuh nemuin passion. Padahal kan passion nggak cuma satu sih, bisa banyak juga. Tapi intinya setidaknya kita punya tujuan, kita punya purpose dulu. Jalaninnya gimana, kemudian apa sih yang kita suka. Nah, itu mulai di 12 sampai 20 tahun. Dan akan lebih mudah kan ketika kita sudah menemukan apa yang kita mau. Itu dulu sih. Misalnya ada yang mau tanya dulu boleh. Nanti kalau misalnya ada waktu lebih banyak, saya akan lanjutkan beberapa slide. Tapi sebenarnya slide-nya juga simpel sih ya. Ini cuma gambar dan penjelasan yang teman-teman sebenarnya bisa baca sendiri. Ya, saya buat visualnya agak singkat aja, ya, biar nggak terlalu banyak, nggak terlalu banyak. Karena gini, materi quarter life crisis sebenarnya bisa dibaca dimanapun, teman-teman bisa dapat dimanapun. Tapi realnya apa yang teman-teman laluinya itu yang nggak akan tergantikan. Ya, itu sih dari saya. Mungkin saya serahkan ke Kak Suryadi dulu kalau misalnya ada yang mau diskusi. Kalau nanti ya kita sesuaikan aja. Yuk, boleh. Wah, sungguh menarik nih pembahasan yang telah disampaikan oleh Kak Daud. Pastinya sekarang teman-teman sudah sedikit lebih paham nih terkait apa itu quarter life crisis, serta penyebab-penyebabnya. Nah, kira-kira mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya? Boleh kalau mau tanya. Boleh nih, boleh langsung raise hand aja, bertanya secara langsung gini. Oh, ada. Kak Rio Sanjaya nih. Boleh Kak, langsung dinyalakan aja mic-nya. Selamat malam, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Ya, sudah jelas. Ya, baik. Saya ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang paling mendasar dulu. Pertanyaan pertama itu, apa saja tanda atau ciri seseorang mengalami quarter life crisis dan bagaimana cara kita untuk mengetahuinya dan menyadarinya? Pertanyaan kedua, pas di poin inner child dan tugas perkembangan psikologis pada 12-21 tahun itu pembentukan identitas diri dan mengenal diri. Nah, saya ingin menanyakan mengapa kalau misalnya kita di usia itu kita menentukan ke depannya itu semakin susah. Seakan-akan kalau misalnya kita menentukan arah ke depannya itu kayak tidak ada goals ke depannya. Terima kasih. Sorry saya tadi agak putus koneksi saya. Yang pertama, pertanyaan pertama saya belum dapat. Boleh Karyo diulang. Oke, baik, sebentar ya. Pertanyaan pertama, apa saja tanda atau ciri seseorang mengalami quarter life crisis dan bagaimana cara kita untuk menyadarinya kita sedang di fase quarter life crisis tersebut? Oke, thank you. Saya langsung jawab aja kali ya, Kak Suryadi. Boleh? Ya, boleh Kak. Nah, pertama kalau ngomongin tanda sama ciri sebenarnya tadi sudah dijawab lewat definisinya, yaitu kebingungan. Jadi clueless, nggak tahu apa yang mau dilakukan, nggak ada tanda-tanda, nggak ada rujukan. Kemudian kita seperti khawatir pilihan kita tuh pilihan yang kurang tepat, pilihan yang bisa dibilang nggak tepat lah, takut ngambil langkah ya. Kemudian biasanya akan cenderung membandingkan dengan orang-orang yang ada di tingkatan yang atau level yang sama dengan kita, seperti yang seusia, satu pendidikan, mereka udah capai apa sih gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi ada kebingungan atau ini fase persimpangan biasanya disebutnya. Fase persimpangan, fase di mana tuh kita harus memutuskan kita mau di mana, mau kemana, tapi kita bingung mana yang terbaik. Nah itu sebenarnya ada krisis di sana. Dan kemudian kalau cara ngatasinnya sebenarnya nanti akan di-share juga di slide-nya. Salah satunya adalah eksplorasi diri. Eksplorasi diri adalah kita mencoba banyak hal juga. Jadi nggak diam di tempat. Karena kalau misalnya ketika ada fase krisis, kemudian kita diam di tempat, sebenarnya nggak apa-apa sih. Tapi satu yang saya ingatkan adalah itu adalah momen di mana kita akan menghabiskan waktu dengan bisa dibilang sia-sia ya. Karena kita nggak akan dapat apa-apa dan sayang aja waktunya sayang. Jadi salah satu yang disarankan adalah mengeksplorasi. Jadi kalau misalnya bingung ya kita coba banyak hal. Kita ngobrol sama banyak orang.
Mungkin kita tanya sama mentor, kita ikut konseling gitu ya. Coba aja banyak hal. Saya bahkan di waktu di umur saya ya, memang saya nggak eksplor terlalu banyak, tapi saya melakukan hal yang sama. Jadi saya bertanya ke orang yang menurut saya punya jawaban atas pertanyaan saya. Dan kemudian saya nggak dapat jawaban gitu ya. Dan akhirnya saya harus nyari lagi, dan nggak apa-apa gitu ya. Karena kan belum tentu orang lain juga punya jawaban atas apa yang kita rasakan. Jadi eksplorasi diri itu yang pertama. Yang kedua trial error. Jadi kita nyoba sesuatu hal yang benar-benar baru buat kita. Karena siapa tahu ternyata kita cocok di sana. Ya. Dan yang ketiga adalah membuat rencana antisipatif. Jadi mungkin teman-teman akrab dengan, sekarang kan lagi ngetrennya ajaran stoik ya, stoikisme. Ada istilah dari stoik itu namanya premeditation, atau kita tuh sudah mempersiapkan antisipasi yang bisa dikatakan terburuk sekalipun sebelum melakukan sesuatu. Jadi konsepnya gini, bahwa pikiran positif itu baik, tapi kalau misalnya terlalu besar dan nggak diseimbangkan sama pikiran negatif itu nggak sehat. Jadi ketika kita misalnya termotivasi, kita menganggap semuanya itu baik, positif, itu nggak sehat. Kita harus mikirin juga yang negatifnya. Kita juga harus mikirin kemungkinan terburuknya. Tapi bukan untuk memikirkan yang terburuk, tapi untuk mempersiapkan diri. Nah, itu berpikir antisipatif. Jadi istilahnya premeditation. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tugas perkembangan itu kan banyak ya tadi ya. Ada usia-usianya, dan ternyata ada itu. Dia tadi, kalau saya jelaskan itu ada 2 term sebenarnya. Ya. Ada contohnya mistrust sama trust. Kemudian ada yang tadi identity versus role confusion. Ada juga nanti di usia yang lebih dewasa lagi ada yang tentang relationship versus loneliness ya. Jadi intimacy versus, saya lupa termnya apa. Tapi intinya sih berhubungan dengan orang lain atau jadi kesepian. Nah biasanya kalau disederhanakan itu 2 kutub. Jadi contohnya di 0 sampai 18 tahun. Kalau kita nggak merasa dapat keamanan, kita akan jadi tidak aman. Dan itu akan menetap sampai kita menyelesaikan tugasnya. Nah, kalau pertanyaannya, kenapa misalnya di fase itu kita akan lebih sulit menentukan setelah fase itu lewat? Sebenarnya fase itu nggak lewat gitu aja. Kita bisa mengulanginya, tapi memang nggak sama. Tapi makanya kan ada istilah bahwa kita perlu regresi, perlu ngulangin masa lalu, kemudian kita perlu ada istilahnya namanya kan healing inner child, reparenting self kita. Kita jadi orang tua kedua buat diri kita sendiri. Jadi di usia-usia tertentu kita balik lagi, kemudian kita selesaikan tugasnya. Itu bisa saja. Dan sama juga dengan usia yang ada di 12 dan 21 tahun, tidak menutup kemungkinan bahwa sekarang pun di usia berapapun, misalnya sudah 30, 35, ya nggak apa-apa, kita regresi lagi. Kita balik lagi. Yang penting kita aware dulu. Oh, ternyata ada tugas yang dulu saya belum tuntaskan. Dan saya ingin pelan-pelan tuntaskan. Kita jadi orang tua kedua buat diri kita sendiri. Atau kita ya berusaha untuk explore. Intinya sih, menyelesaikan urusan yang belum selesai di masa lalu itu ya. Baik, kira-kira gimana dari Rio? Apakah sudah cukup jelas untuk penjelasannya? Mau nambah boleh? Ya, atau masih ada? Sudah cukup ya? Oh iya, terima kasih Kak. Ya, terima kasih. Berikut ada dari Kak Heri nih. Silahkan Kak, jika mau bertanya langsung di unmute aja. Ya. Selamat malam Kak Daud. Malam. Tadi hubungan antara orang tua dan anak, ketika orang tua berkata hal-hal negatif, anak menangkap gitu ya. Ada satu masa di mana orang tua yang bekerja terlalu lelah, tetapi harus menyelesaikan tugasnya. Untuk orang yang kesabarannya terbatas, ditambah lagi dia belum bisa mengatasi hal-hal negatif lewat ucapan, pikiran, dan perbuatan, dia kadang melampiaskan itu berupa kemarahan atau kekesalan kepada anak. Padahal setelah lewat itu dia menyesal. Bagaimana ya supaya saya tetap marah gitu ya, tetapi tidak sampai ditangkap oleh sang anak gitu. Misalnya dia lelah lalu kesal gitu, tetapi jangan sampai ditangkap oleh sang anak gitu. Atau anaknya yang harusnya anaknya gitu menerima, tetapi tidak sampai terikut ke dewasa gitu. Jadi oke, saya terima amarah orang tua saya gitu, tetapi setelah itu amarah itu hilang gitu ya. Apakah cara meditasi, karena ada yang mengatakan gini, meditasi itu bisa
hilangkan hal-hal negatif dalam pikiran gitu. Kemudian juga bisa mengikis yang namanya kebencian gitu ya. Jadi kalau misalnya saya terima amarah dari orang tua saya, tetapi dengan meditasi saya sekedar menyadari, tidak sampai menangkap gitu. Apakah kemungkinan ini bisa terjadi gitu? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya menarik nih, seru nih. Ngomongin tentang orang tua dan anak. Oke, sebenarnya apa yang Kak ngomongnya, saya panggilnya Kak aja ya biar general, biar saya juga kesannya muda gitu ya semuanya ya. Yang Kak Heri ceritakan tadi sebenarnya adalah bagian dari ego mechanism, teorinya Sigmund Freud kalau teman tahu, dari pendekatan psikoanalisa. Jadi setiap dari kita punya mekanisme untuk mereduksi ego kita. Ego ini konteksnya adalah ketika diri kita merasa nggak aman. Ego di sini keakuan. Salah satunya misalnya ini contohnya aja ya, represi. Represi itu menekan. Kalau kita marah, kalau kita kesal, kita tekan, kita tahan. Yang tadi Kak Heri ceritain namanya displacement. Jadi ketika kita kesal mungkin sama kerjaan, kita ngomongnya ke anak atau ke istri, kita marahin. Itu namanya pengalihan. Pengalihan cuma yang negatifnya kita salurin. Displacement namanya. Ada juga yang lebih positif, namanya sublimasi. Jadi kita mengubah kapasitas energinya. Contohnya kita kesel, tapi kemudian kita olahraga. Energinya kita pakai buat lari maraton gitu. Energinya kita pakai buat nge-gym. Itu bisa saja. Dan setiap orang tuh beda-beda cara mereka mengelola egonya. Dan salah satu hal yang kenapa mereka begitu adalah ini sesuatu hal yang terwariskan. Kita model. Tapi enggak plek-plek di model ya. Jadi gini, misalnya kita observasi orang tua kita. Orang tua saya kalau punya masalah ngapain ya? Dipendem kah? Diucapkan kah? Apa dia ngomelin? Nah itu tanpa sadar, beberapa di antaranya kita ikut tiru. Ya, jadi cara kita coping kan istilah coping mechanism atau cara kita beradaptasi dengan masalah itu biasanya diwariskan atau yang kedua dipelajari. Dipelajari bisa dari orang terdekat, bisa dari pendidikan kita, kemudian dari siapapun lah kita misalnya anggap itu paling baik bisa. Nah kemudian kalau misalnya orang tuanya nggak bisa nahan amarah, apa yang harus terjadi, apa yang responnya gimana? Gini, kalau dalam diri saya, kemarin kita sempat bahas juga tentang toxic parenting. Saya bilang gini bahwa orang tua itu nggak akan ada yang sempurna gitu. Saya pun masih belajar dari orang tua ya. Saya orang tua baru. Saya punya 2 anak dan walaupun saya sering ngajar begini, tetap aja prakteknya saya sering marah. Saya kadang-kadang kesel. Saya juga tidak melakukan apa yang saya perkatakan. Itu banyak kasusnya seperti itu. Nggak boleh gini tetap saya lakuin karena ucapan dan perbuatan itu 2 hal yang sangat berbeda ketika kita hadapi. Nah, kemudian saya biasanya akan jawab kalau misalnya ada yang nanya, orang tua saya toksik, gimana cara saya meresponnya? Ubah persepsi. Pertama adalah anggap toksiknya itu sebagai imunisasi. Cara kita belajar bertahan, ya, untuk nantinya ketika kita keluar dari rumah, kita akan dapetin lebih banyak orang toksik, ya. Lebih banyak orang yang nggak suka sama kita. Jadi anggap aja itu imunisasi aja. Baik cara kita berlatih. Karena pada masa atau pada kondisi tertentu orang tua juga sebenarnya ya mereka akan nyerah sama diri kita. Maksudnya nyerah itu mereka akan membiarkan kita dengan hidup kita sendiri. Itu akan ada masanya. Tapi timingnya beda-beda untuk setiap orang tua. Nah kemudian yang tadi di Kak Heri tanya juga tentang meditasi. Saya termasuk pemula dalam meditasi ya. Saya bisa bilang saya mungkin belajar mindfulness baru 2-3 tahun terakhir. Mungkin teman-teman sudah lebih dulu. Saya juga belajar hipnoterapi baru mungkin sekitar 7-8 tahun terakhir, masih baru juga saya anggapnya. Dan juga saya belajar tentang CBT juga sama ya, masih 2-3 tahun terakhir. Dan saya masih pemula, masih belajar. Tapi satu hal yang jadi poinnya yang saya pelajari dari meditasi ya adalah kita menyadari emosi kita, kemudian bukan mengusir pikiran negatif. Jadi jangan buru-buru diusir kalau pikiran negatif itu datang. Karena mereka pasti punya maksud. Ya. Jadi kan tubuh sama pikiran kita tuh punya kecerdasan untuk memperingatkan kita. Contohnya misalnya sedih, itu maksudnya apa sih, maknanya apa sih? Marah, itu maksudnya apa sih, maknanya apa sih? Jadi kita yang lebih kayak terima dulu emosinya, kita validasi. Contohnya lagi dalam meditasi, kemudian ya saya marah, itu diakui. Kemudian divalidasi, apa ya yang buat saya marah? Marahnya ini membawa pesan apa ya? Kalau saya sih seperti itu. Walaupun sebenarnya dalam beberapa kasus ini nggak berlaku terus ya, karena saya bisa dibilang nggak mindful setiap saat gitu. Akan ada momen di mana saya nggak mindful dan kemudian saya jadi memunculkan respon otomatis dan menurut saya itu wajar, manusiawi. Karena kalau toh
hidup kita kan nggak sempurna juga, maksudnya ya manusia juga ada cacat-cacatnya lah, tapi tetap intinya sih ada progresnya, berprogres ya hari ke hari, dan itu yang saya harapkan juga saya lalui, dan mungkin teman-teman yang hari ini mendengarkan juga melakukan hal yang sama dengan saya. Jadi kuncinya bukan hidup yang sempurna, tapi hidup yang berprogres aja terus menerus. Itu sih. Semoga menjawab ya. Gimana untuk Kak Heri jawabannya? Apakah sudah cukup jelas? Cukup. Ya, selanjutnya ada Kak Susan. Ya, boleh langsung di-unmute aja. Ya, selamat malam Kak. Tadi pagi ketemu ya kita. Ketemu lagi ya Kak. Jangan bosan ya Kak sama saya. Mau bertanya nih Kak. Karena saya masih usia 23 ya. Terus juga kesehatan yang terjadi, mungkin mental saya mungkin yang terganggu. Terus juga ini agak menarik juga ya, galau di usia 20-an gitu. Saya mungkin galaunya kayak di karir ya Kak, misal saya tuh kan punya basic nih, punya skill, tapi kayak seperti bertentangan dengan keinginan orang tua gitu ya Kak. Misalkan orang tua nih, kamu di sini gitu, kerja di sini kayaknya bagus nih buat kamu gitu. Ada statement atau ungkapan orang tua yang mengharuskan saya di sana gitu ya. Tetapi diri saya, skill saya tuh bukan di sana, tapi saya bisa ini, misalkan punya skill sendiri, cara aku untuk mengatasi bagaimana supaya orang tua mengerti gitu ke keinginan saya, terus skill saya gimana, dan orang tua menyadari saya di sini gitu bisanya gitu. Terus kayak suka insecure ya Kak, kayak dengan keberhasilan orang, usia saya orang lain udah kayak gini, usia saya orang lain udah kayak gini, sedangkan saya masih di sini-sini aja gitu kan. Karena mungkin faktornya salah satunya karena orang tua menyuruh saya di sana gitu, tapi saya tidak bisa berkembang gitu. Mohon penjelasannya Kak. Oke. Tadi yang pas awal saya agak-agak putus ya, nggak tahu semuanya putus atau sinyal saya ini lagi jelek nih hari ini, malam ini, saya nggak tahu. Tapi tadi ada beberapa yang saya catat sih tentang pertanyaannya Susan. Makasih juga Susan udah ikutan lagi, tadi pagi ikut, malam ini ikut lagi, nih rajin banget ya. Tadi pagi bahas tentang mental health secara keseluruhan, dan hari ini bahas tentang quarter life crisis juga. Dua-duanya sebenarnya bisa nyambung sih ya kalau kita tarik benang merahnya. Nah, tadi sebenarnya yang saya highlight tentang insecure. Insecure itu ada banyak tipe, ya, nggak cuma satu, ya. Contohnya misalnya, contoh aja ya, ada body insecurity, itu biasanya nggak aman tentang bentuk tubuh, ya. Ada juga misalnya job and achievement insecurity, itu ngomongin soal pekerjaan, tentang pencapaian yang mungkin Susan alami. Kemudian ada tentang relationship insecurity, ada juga tentang basic need. Jadi insecure sama kebutuhan makan, kebutuhan yang inilah, kebutuhan dasar. Nah, setiap dari kita tuh punya insecure yang beda-beda, dan itu sangat terkait sama value kita. Jadi value hidup ya, nilai, belief system kita. Jadi apa sih yang kita anggap penting dan berharga untuk diri kita? Jadi saya mengutip salah satu buku dari mungkin teman-teman kenal penulis, ada Pak Adi Gunawan yang banyak bahas tentang mindset, hipnoterapi juga. Beliau nulis satu buku namanya The Secret of Mindset. Beliau bilang bahwa untuk capai sebuah value itu adalah belief yang mengkristal. Jadi gini, sebuah kepercayaan kita kan ditanamkan sama orang tua dan juga sama diri kita sendiri, dan itu mengakar. Dan setiap belief orang tuh beda-beda, nggak harus sama, dan nggak ada yang salah dengan hal itu. Contohnya ada orang yang percaya bahwa uang itu paling penting, ya nggak apa-apa, itu kepercayaan dia. Ada juga orang yang percaya bahwa keluarga itu paling penting, ya nggak apa-apa juga. Nah, setiap belief kita itu punya rules, punya syarat untuk tercapai. Contohnya gini, jadi kita tanyakan ke diri kita sendiri, saya akan merasa kaya jika, teman-teman yang jawab, saya akan merasa bahagia jika, teman-teman yang jawab. Jadi kita tulis aja, modelnya journaling gitu. Saya akan merasa bahagia jika apa?
Tulis. Ada orang yang saya merasa bahagia jika saya punya uang 200 juta. Saya merasa bahagia jika pendapatan saya tiap bulan 100 juta. Nggak apa-apa. Itu rules kamu. Jangan disamain sama orang lain. Rules orang beda-beda. Saya akan merasa aman jika. Jadi poin-poinnya kita tulis. Merasa bahagia, merasa aman, rasa sukses jika apa. Jadi kata-kata yang mungkin diinginkan sama kamu sekarang, yang diinginkan sama orang. Nah, dengan menulis itu rules-nya, kita akan memahami bahwa apa sih sebenarnya value hidup saya, nilai yang mau saya ambil apa. Contohnya misalnya Susan tadi, bisa jadi value-nya adalah tentang achievement tadi, tentang pekerjaan, tentang apa yang dia minati. Ya bisa aja. Nah, kamu cross-check lewat rules tadi. Lewat kamu tanyakan ke diri kamu sendiri, kontemplasi. Itu pertama. Yang kedua, tadi juga yang saya highlight adalah pertanyaan kamu tentang bagaimana cara meyakinkan orang tua tentang mungkin pilihan yang kamu jalani, kemudian ya secara nggak langsung buat mereka mungkin lebih mendukung ya istilahnya. Yang pertama sih orang tua itu punya persepsi rujukannya berdasarkan zaman mereka. Dan zaman mereka beda dengan zaman kita. Dan mereka tuh selalu menyarankan yang berbeda sama anak. Biasanya itu karena orang tuanya nggak tahu bahwa dunia itu berubah. Ya. Dunia itu berkembang. Ya. Dunia itu nggak sama seperti mereka dulu. Dan itu perlu dikenalkan. Jadi kita yang mengenalkan. Kita yang memperkenalkan. Contohnya misalnya ada orang tua dulu kan yang nganggap bahwa profesional. Ya memang sampai sekarang juga ya, ada yang menganggap bahwa profesional seperti dokter, pengacara, itu pekerjaan terbaik dan memang profesi terbaik. Tapi di era sekarang, industri 4.0 gitu ya, bicara tentang teknologi gitu. Dan ternyata masih banyak yang nutup mata tentang itu, bahwa ada kemungkinan bahwa profesional di bidang yang lain ternyata bisa disimbangi dengan keahlian di bidang lain juga. Misalnya jago ngedit foto, jago ngedit video, ya itu kan sesuatu hal yang mungkin nggak masuk akal buat orang zaman dulu. Jago ngedit foto doang buat apaan gitu ya. Jago ngedit video doang buat apaan. Ternyata itu penting ya tergantung zaman sih. Tergantung zaman. Bahkan skill untuk bercanda gitu ya. Skill untuk bikin orang ketawa, stand up comedian jadi kaya raya kan banyak gitu. Dan kadang-kadang lucu kalau dipikir seperti itu. Dan itu kan dulu sesuatu hal yang nggak masuk akal. Tapi sekarang itu jadi realita. Ya, jadi realita dan kenyataan. Makanya harus diperkenalkan. Mungkin beda zaman, beda informasi, beda rujukan. Itu aja sih. Dan semakin kamu sering memperkenalkan, misalnya ngasih contoh, ngasih case, ngasih informasi, misalnya ada bacaan tertentu, ngobrol bareng, nah itu akan makin terbuka. Tapi nggak bisa langsung ya. Ya tetap ya pelan-pelan, sampai akhirnya oh ada tuh sepertinya ada kemungkinan misalnya apa yang kamu suka, passion kamu ternyata lebih menjanjikan, lebih berhasil daripada yang diinginkan sama orang tua. Jadi masalah informasi dan referensi sih rujukan. Menurut saya ya, itu sih Susan, bisa dicoba. Jadi namanya ada bahasa-bahasa yang bisa ngena gitu gak Kak buat merayu orang tua gitu, ada gak sih tekniknya gitu? Oke, saya nggak, kalau bahasa mungkin saya harus kenal dulu sama orang tuanya Susan seperti apa. Tapi saya mau sampaikan bahwa gini, ada yang namanya momen sugestif. Momen sugestif itu adalah momen di mana sebuah nilai, sebuah belief akan masuk ke dalam pikiran kita jika memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah repetisi. Jadi semakin sering kamu nyampain ini, akan makin nempel di kepala. Jadi sampaikan aja, sampaikan pendapat kamu, sampaikan sampai ini ya, sampai kesal mungkin. Karena gitu, ada yang namanya illusion of truth. Bahkan sesuatu hal yang bukan kenyataan, kalau disampaikan berulang-ulang, itu bisa jadi kenyataan. Kalau dalam bahkan teori yang lain bilang ada mitomania, pembohong. Pembohong walaupun dia bohong, tapi kalau dia ngomongnya sering, bisa dipikir sebagai kenyataan. Nah, sama pendekatannya itu repetition. Iklan juga seperti itu. Kita nggak suka satu lagu misalnya ada lagu dangdut gitu ya, teman-teman yang nggak suka dangdut, tapi kita sering dengar gitu, entah kenapa kita bersenandung gitu. Ya karena itu repetisi prinsipnya, melekat kalau kita sering ngomong itu pertama. Yang kedua adalah bicara tentang ini, gelombang alfa alami. Jadi kita kan punya gelombang otak, dan gelombang otak sugestif itu ada di alfa theta. Ketika seseorang tuh fokus nggak ngelakuin apa tapi fokus, dan kemudian baru pertama kali bangun tidur atau lagi ngantuk-ngantuknya pengen tidur. Nah, omongin di momen itu, ya momen sugestif. Ya, itu bisa. 2 itu aja sih. Sebenarnya ada yang lain, tapi yang lain kayaknya nggak memungkinkan. 3-nya adalah figur otoritas. Jadi kamu harus nyari orang yang di atas orang tua kamu ya, untuk menyampaikan informasi itu. Itu mungkin nggak memungkinkan ya. Kemudian ada identifikasi kelompok, bicara soal geng gitu. Dan yang terakhir bisa dengan relaksasi sebenarnya. Tapi ini biasanya dikondisikan dalam sesi terapi. Gitu. Jadi 2 itu aja, repetisi
sama alfa alami. Boleh dipakai. Ya. Terima kasih, Kak. Ya, sungguh menarik ya pembahasan yang dijelaskan oleh Kak Daud. Semoga bisa membantu untuk dan menjawab tentunya untuk permasalahan dari Kak Susan. Sebelum kita memasuki sesi Q&A selanjutnya, ada penyampaian sedikit nih dari host kita, Kak Rafeli. Wah, sangat banyak pertanyaan yang menarik nih. Terima kasih Ko Daud dan Ko Suryadi atas pembawaannya. Saya izin potong sedikit, ada iklan yang lewat. Bagi teman-teman yang telah hadir pada malam hari ini, jangan lupa ya untuk isi absensi di link chat di bawah ini. Bakal ada 1 buah giveaway, yaitu buku dari Ko Daud. Mungkin Ko Daud boleh jelasin sedikit kok tentang terkait bukunya, biar teman-teman pada rajin nih isi link absensinya. Makasih Kak Rafeli, ini antusias banget ya mukanya, bahagia sekali nih. Saya kalau ngelihatnya jadi ikutan seneng kalau misalnya ada orang-orang yang antusias, ceria, nah semangatnya ngalir ya. Kalau ngomongin soal buku yang mungkin dibagikan, judulnya Anxiety Survival Journal. Jadi ini sebenarnya bukan benar-benar plek-plek buku sih ya. Jadi sebelumnya saya banyak nulis buku, ada yang bahas tentang gestur, bahasa tubuh, ada yang bahas tentang micro expression, ada yang bahas tentang karakter based on the ISC. Jadi banyak banget. Ada yang bahas tentang persuasi, brainwashing, itu banyak. Nah, kemudian karena kita banyak buat sesi terapi yang ada setiap bulan, ternyata banyak banget teman-teman tuh yang bermasalah dengan overthinking, insecurity, dan juga anxiety. Jadi kebanyakan mikir, merasa nggak aman, dan juga cemas gitu. Dan akhirnya ternyata buku aja nggak cukup. Akhirnya kita buatin jurnal. Nah, jurnal ini sebenarnya itu bisa didapatkan di banyak tempat ya. Template-nya banyak. Jadi ini bentuknya ada template jurnal untuk teman-teman mengekspresikan kegelisahan, overthinking, dan juga insecure-nya. Nah, jadi nanti di dalamnya akan ada beberapa tugas. Jadi ada tes gitu dan teman-teman kerjakan. Contohnya misalnya cara mindfulness, cara bernafas, cara grounding, kemudian cuma sekedar nyoret-nyoret, itu juga ada momennya. Jadi ada 75 tugas yang harus dikerjakan, dan ini untuk nemenin teman-teman yang tadi ya, ada permasalahan terkait dengan kecemasan dan yang lainnya. Dan yang menariknya lagi, buku ini biasanya disertakan paket audioterapi. Dan sebenarnya yang spesial audioterapinya sih. Karena ada sekitar 10 atau 11 track audio ya yang saya pandu sendiri, dan kemudian ini akan pertama latihan mindfulness ya untuk mungkin yang baru masih awam tentang mindfulness, saya pun masih berlatih. Dan yang kedua ada teknik grounding, kalau misalnya ada panic attack, pertolongan pertamanya gimana sih. Kemudian ada hypnotherapy yang saya masukkan, dan juga panduan untuk tutorial journaling. Nah, itu udah satu bundle semua dalam buku ini. Jadi sifatnya sih jurnal ya bukunya, berbeda dari buku-buku yang lainnya. Ini sifatnya jurnal. Wah, terima kasih Ko Daud telah menjelaskan buku yang sangat menarik ini. Bagi teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa isi link absensi yang ada di kolom chat. Akan ada 1 buah giveaway bagi yang beruntung, tetapi bagi teman-teman yang ingin membeli langsung, bisa langsung private message atau PM atau japri ke akun CD Makassar. Mungkin itu aja, bisa dilanjut Ko Suryadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Rafeli untuk iklan singkatnya. Sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A selanjutnya. Aduh, ini udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk nih. Terima kasih untuk teman-teman untuk ini ya, untuk antusiasnya dalam bertanya. Saya udah sampai bingung nih, harus yang mana duluan nih. Kayaknya ini duluan nih, dari Kak Desi Lestari. Apakah Kak Desi Lestari ingin langsung menanyakan ke Kak Daudnya secara video, atau mau saya bacakan saja? Oh ya, atau untuk mungkin saya langsung bacakan saja ya pertanyaannya, agar langsung bisa dijawab. Pertanyaan dari Kak Desi Lestari ini, bagaimana sih Kak cara mengatasinya? Lagi di fase ini bingung banget, kepribadian introvert. Pengen banget melangkah maju, tapi rasanya tidak ingin bergerak juga. Gimana tuh? Kita coba dengar nih penjelasan dari Kak Daud.
Pertama yang saya tekankan ya, saya nggak punya jawaban dari semua pertanyaan teman-teman. Jadi kalau ternyata nanti ada pertanyaan yang saya nggak bisa jawab, saya akan bilang nggak bisa ya, nggak bisa gitu aja. Jadi saya jawab berdasarkan apa yang saya tahu, mungkin pengalaman saya, apa yang saya pelajari. Yang pertama, Kak Desi harus paham bahwa introvert itu bukan sebuah label, bukan sebuah cap yang melekat. Itu bisa berubah dan berganti, dan itu bahkan sebuah spektrum. Saya sering mengibaratkan kepribadian itu adalah warna yang bisa kita mixkan, bisa kita munculkan yang mana. Dan seperti introvert, setiap orang punya sisi ini. Pertanyaannya adalah mau kita kembangkan jadi hal baik atau mau kita buat ini jadi label buruk gitu. Karena banyak orang yang mikir bahwa introvert kan pendiam, pemalu, enggak gitu. Introvert itu pemikir mendalam. Introvert biasanya mereka lebih suka mungkin mengisi ulang energi dengan sendirian dan nggak masalah. Nah, kemudian jawabannya gini, kalau misalnya bingung ngadepin sesuatu, kepribadian introvert, kepribadian jangan dijadikan alasan. Karena apapun kepribadian kamu bisa berubah dan bergerak. Dan biasanya kalau kamu berubah dan bergerak hanya dua alasannya. Yang pertama adalah awareness. Kamu sadar perlu berubah dan mau berubah. Yang kedua adalah krisis. Kamu terpaksa berubah karena keadaan yang maksa kamu. Karena kamu nggak akan bertahan kalau nggak berubah. Nah, kalau misalnya belum ada krisis dan nggak berubah, kamu butuh awareness, butuh kesadaran. Tapi jangan sampai krisis itu datang. Karena kalau misalnya perubahan yang terjadi karena krisis itu nggak enak biasanya. Ya, perubahan-perubahan yang dipaksakan. Jadi kan ada istilah memperluas zona nyaman dan keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman itu nggak enak. Makanya saya paling suka tuh memperluas dengan awareness tadi. Saya udah tahu bahwa saya harus belajar hal baru nih. Ya udah belajar pelan-pelan setiap hari. Nggak mudah ya. Konsisten tuh nggak gampang. Saya pun bolong-bolong ngapa-ngapain. Tapi kita coba aja, kita coba. Dan kalau nggak dicoba kan kita nggak tahu hasilnya. Ya, pengen banget, jangan berhenti pengen. Karena awareness dan perubahan itu ada stage-nya, ada tahapnya. Dan mungkin kamu ada di tahap yang sadar, tapi belum ngapa-ngapain. Ya, ditingkatkan lagi ke sadar dan lakukan sesuatu. Itu sih. Baik. Semoga jawaban dari Kak Daud bisa menjawab ya pertanyaan dari Kak Desi. Selanjutnya ini ada pertanyaan nih dari Kak Teresia dan Kak Salbia. Kedua pertanyaan ini kayaknya agak mirip ya saya lihat. Mereka ingin bertanya terkait orang tua nih. Apakah Kak Teresia atau Kak Salbia mau langsung menanyakan ke Kak Daud atau saya bacakan saja untuk pertanyaannya? Saya bacakan saja ya. Ini mungkin satu pertanyaan saja ya. Saya bisa mewakili dari dua pertanyaan ini. Karena saya baca agak mirip-mirip nih tentang orang tua. Untuk pertanyaan dari Kak Salbia nih. Kak, mau cerita sedikit. Ayah saya seorang yang kasar, galak. Dari kecil saya diberi rasa tidak percaya diri dan secara tidak langsung terus diajarkan untuk curiga atau negative thinking kepada orang lain. Ibu saya bukan orang yang bisa memberi solusi saat saya menceritakan suatu problem. Saat kecil, saya tidak pernah komplain atau marah kepada orang tua saya yang mengekang saya. Saya berpikir itu memang yang terbaik untuk saya. Saya yang sampai saat ini tidak punya tujuan hidup, diri saya yang sekarang menyalahkan orang tua saya. Mohon untuk solusi dari Kak Daud untuk saya. Terima kasih. Ya. Saya sempat baca juga pertanyaan dari Kak Teresia juga. Namanya kayak nama kakak saya Teresia juga. Kemudian dari Kak Salbiah ya, ada dua tentang orang tua. Yang pertama tadi orang tuanya marah meledak-ledak, yang kedua orang tuanya ya tadi ya mengekang, kemudian menanamkan negative thinking. Oke, memang beda-beda ya cara pengasuhan orang tua kita, dan ini sesuatu hal yang nggak bisa, itu di luar kendali kita, mungkin teman-teman tahu prinsip dikotomi kendali. Kita fokus ke hal yang bisa kita kendalikan dan merelakan hal yang di luar kendali kita. Itu penting. Kenapa? Karena banyak banget permasalahan yang penyebabnya adalah kita memaksakan hal yang sebenarnya di luar kendali kita. Misalnya orang tua, kita paksain orang tua kita berubah, ngerti apa yang kita maksud, padahal nggak semudah itu. Ya, kita nggak bisa mengubah mereka begitu saja. Nah, yang saya tangkap sih dari Kak Salbiah ya, karena tadi fokusnya mungkin Kak Salbiah adalah kamu, ini asumsi saya sih tetap ya, harus ngobrol langsung mungkin. Bisa jadi kamu menyimpan emosi yang belum kamu sampaikan sama orang tua kamu, dan itu menghambat pertumbuhan kamu yang sekarang. Ya, karena kan ada beberapa kasus di mana kita tuh nggak bisa ngomong langsung sama orangnya, entah terhalang sama dia misalnya menakutkan,
Atau terhalang, ada kasus juga, saya mendapat klien terhalang sama sosoknya sudah meninggal. Itu ada kasus-kasus seperti itu. Sehingga ada yang namanya, ya istilahnya kan emotional baggage ya, yang kita tanggung. Koper-koper berisi emosi masa lalu. Ya kalau disederhanakan namanya unfinished business, urusan yang belum selesai, yang kita bawa sampai sekarang. Dan saran saya sih itu setidaknya harus dilepaskan emosinya. Kenapa? Karena biasanya, ya ini pengalaman saya pun melakukan hal yang sama, saya pun punya beberapa hal yang saya nggak suka dari orang tua saya, dan itu saya tetap pelihara sampai saya dewasa, dan ternyata itu seperti menutup mata saya akan sesuatu yang ada di depan. Kan gitu, kalau kita nggak memaafkan, kita nggak merelakan emosi, kita seperti ada kabut tebal dalam diri kita seperti nggak bisa ngelihat apa yang seharusnya kita lihat. Nah, saran saya sih untuk Kak Salbia, urusannya diselain dulu deh. Emosi-emosi masa lalunya ungkapkan. Misalnya marah, kesel, dulu kan mungkin keseringan ditahan. Metodenya biasanya ada dua. Yang pertama melalui forgiveness therapy. Audionya kalau nggak salah ada di podcastnya Psikolog ID, dengerin aja. Jadi cari aja di Spotify Psikolog ID, nanti search yang audio terapi, dengerin aja. Yang kedua ada chair therapy. Nah kalau chair therapy kita belum buat audionya, tapi mungkin bulan depan kita akan buat sesi terapi kolektif, sesi terapi bersama, tapi temanya chair therapy. Jadi kita ngomong sama orang yang sebenarnya kita nggak bisa ngomong, ya itu sih konsepnya. Atau yang lebih efektif lagi adalah kunjungi profesional, psikolog atau psikiater dalam hal ini, dan kemudian minta bantuan. Ya minta bantuan untuk misalnya melepaskan beban tadi. Itu sih. Karena ada momen di mana kita tuh seperti self healing aja nggak cukup. Ya, gitu sih. Iya Kak, betul Kak, maaf. Jadi gini Kak, malah saya waktu kecil tuh sempat kena kayak kalau self ini ya kalau menurut saya gitu kayak panic attack gitu ya. Jadi saya tiba-tiba kayak ketakutan sendiri gitu. Tapi posisinya sekarang saya udah punya anak dan punya suami. Tapi saya tuh sekarang tuh pengen banget buat periksain diri ya. Cuman ya belum ada dukungan juga dari keluarga gitu. Ini mungkin di luar konteks ya, tapi saya tadi sesi pagi tadi juga saya bilang bahwa inner child kita ya, atau sisi kecil kita yang terluka itu biasanya akan muncul kembali ke permukaan kalau misalnya ada triggernya bisa sebuah kejadian seseorang atau kita jadi orang tua. Itu yang saya alami ketika saya jadi orang tua, tiba-tiba ingatan saya tentang diri saya yang diperlakukan nggak nyaman, yang diperlakukan dengan cara nggak baik ketika kecil dulu, itu mulai muncul. Itu bisa jadi muncul luka-lukanya muncul, jadi sangat jelas ya. Ini fenomena yang saya juga lagi pelajari. Ternyata triggernya adalah ketika kita jadi orang tua, kita kembali mengingat masa kecil kita dulu. Nah, mungkin sudah ada kesadaran tadi ya, sudah mau ke profesional, dan itu sudah sangat bagus. Kalau misalnya waktunya mungkin belum pas, saran saya sih bisa mungkin via aplikasi chat, aplikasinya bisa apa aja ya, kan banyak sekarang. Kemudian bisa konsultasi online juga. Dan mungkin langkah paling dekatnya, paling singkatnya, nanti bisa ikutan terapi kolektif yang Psikolog ID adain ya. Itu gratis kok ya. Setiap bulan ada di awal bulan. Nanti daftar aja biasanya untuk 80 orang. Temanya misalnya kan bulan depan tuh kalau nggak salah sih gestalt terapi atau terapi kursi kosong. Ikutan nanti setidaknya bisa rilis emosinya, rilis beban itu sih ya. Nah baru setelah itu kalau mau ke psikiater, psikolog silakan. Silakan. Ya Kak, terima kasih Kak. Sama-sama. Ya, kita beralih lagi nih ke Zoom ya. Nih ada Kak Tania yang udah raise hand nih. Kak Tania, ya bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Iya, selamat malam. Malam juga. Nah, jadi saya ada pertanyaan nih. Kan topiknya galau di umur 20-an kan. Jadi, mumpung saya masih di early 20, jadi saya pengen nanya, gimana caranya membedakan kalau saya benar-benar ngerasa kalau saya lagi di tahap krisis, yang mana tahap fase-fase krisis ini kan bisa terbentuk dari tadi adanya trauma, adanya tekanan sosial, adanya rasa insecure karena membandingkan diri dengan orang lain gitu kan. Saya pengen tahu gimana caranya saya bisa benar-benar membedakan kalau saya memang lagi ada di fase yang krisis itu, atau sebenarnya saya ini cuma strawberry generation
Yang apa-apa mentalnya lembek, apa-apa mentalnya lembek. Kena tekanan dikit meleot, kena kena senggol dikit mentalnya nggak kuat, langsung ngerasa wah nggak bisa nih, ini nggak bisa nih. Nah terus ujung-ujungnya itu jadi self diagnose. Kira-kira gimana ya Kak? Yang namanya krisis itu pasti sesuatu hal yang kondisinya tidak biasa saja, biasanya kondisi luar biasa. Krisis berarti mengajak kita untuk kalau nggak berubah, kamu bakal nyesel. Kalau nggak berubah, kamu bakal mati. Kalau nggak berubah, kamu akan kehilangan hal berharga seperti itu. Nah itu kalau misalnya Kak Tania mengalami hal-hal seperti itu bisa jadi krisis. Sudah bukan jadi diri sendiri lagi, kebingungan, itu krisis gitu ya. Tapi kalau cuma sekedar seperti nggak nyaman, mungkin itu stres biasa. Karena kan stres juga ada dua, ada yang namanya distress dan eustress. Bisa jadi kapasitas kita belum mencapai masalah yang kita hadapi, kemudian jadi stres, itu pun wajar. Setiap harinya kita pasti stres gitu kan. Macet bikin stres, cuaca bikin stres, orang lain bikin stres, wajar aja gitu. Dan kita akan selalu beradaptasi dengan keadaan, dengan situasi. Nah kemudian kalau ngomongin strawberry generation, kalau saya nggak salah ingat ya, itu kan istilah yang awalnya dari Taiwan, kalau saya nggak salah. Orang tua itu ya kalau di Indonesia sebenarnya generasi tempe kan ngomongnya ya, generasi tempean. Orang dewasa tuh sering banget, orang tua kita tuh sering banget bilang dasar generasi tempe gitu. Kalau di Taiwan kan generasi strawberry yang katanya dalam perkembangannya tuh terlalu cepat, terlalu cantik tapi cepat hancur gitu kan ya, gitu istilahnya seperti itu. Sebenarnya itu terlalu menyederhanakan sih, karena bagi saya apapun generasinya pasti ada orang-orang yang memang unik dan berbeda ya, karena setiap pribadi itu beda, ya nggak bisa dipukul rata. Misalnya Gen Z begitu semua enggak, Gen X, millennials begitu, ya mungkin ada kecenderungan, tapi bisa dibilang kita jangan melabel diri kita seperti itu. Kalau saran saya sih lepaskan diri dari label-label yang terlalu general, itu kan generalisasi banget ya. Sama seperti misalnya kalau cowok tuh begini, cewek tuh begitu, itu general banget, padahal setiap individu tuh beda. Saya lebih suka mungkin menyarankan untuk ya kejar apa yang memang kita mau gitu ya. Karena setiap orang kan punya tujuannya yang beda-beda masing-masing. Intinya sih kita buat clear aja, saya mau kemana setelah ini, buat tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tahun depan apa yang mau saya capai, dan kalau nggak tercapai ya udah juga gitu. Jadi masalah kelola ekspektasi juga gitu. Jadi kita tahu tujuannya, tapi kita siapkan seperti tadi premeditation, rencana antisipatif kalau tidak tercapai tujuan. Kalau misalnya masih ngomongin generasi, ya saran saya tadi ya, lepaskan diri dari label-label, dari generalisasi bahwa kamu bukan generasi kamu juga bukan apa yang orang lain katakan, kamu adalah apa yang kamu putuskan, mau jadi seperti apa gitu kan. Ya, bisa jadi apa yang orang katakan bisa jadi kamu kalau kamu izinkan perkataan itu masuk ke dalam diri kamu. Itu sih. Tani. Ya, thank you Pak. Sama-sama. Oke, baik. Kita kembali lagi nih ke chat. Udah banyak banget nih yang ngechat. Mohon maaf sebelumnya tadi saya kembali lagi ke pertanyaan Kak Teresia. Mohon maaf sebelumnya belum sempat diperjelas tadi ya. Setelah saya baca pertanyaannya agak beda dikit nih dari yang pertanyaannya Kak Salbia. Ini untuk pertanyaannya dari Kak Teresia, apakah langsung mau ditanyakan ke Kak Daudnya atau saya bacakan saja? Untuk mempersingkat waktu, saya bacakan saja langsung ya. Ya, boleh. Pertanyaannya, halo Kak Daud, izin bertanya bagaimana cara mengatasi perilaku ketika sedang marah, sering membanting barang-barang. Karena dulu waktu kecil, adik sering melihat ayah kalau lagi marah atau emosi, membanting atau melempar barang di sekitarnya. Dan apakah meluapkan kemarahan seperti itu, apakah boleh? Terima kasih. Oke. Sebenarnya sih kalau misalnya idealnya ya diajarkan coping mechanism atau cara untuk merespons stres, itu kan cara merespons stres ya, itu yang baru ya. Selama belum ada cara baru yang dianggap efektif, biasanya akan tetap di cara lama, sama seperti kebiasaan kita. Misalnya kita suka apa nih kebiasaannya, suka makan manis gitu. Kalau belum ada hal yang lain yang mungkin sama nikmatnya, sama enaknya, atau belum ada pain-nya, itu akan tetap dilakukan. Jadi saran saya adalah, ini apalagi orang lain yang ngomonginnya, akan lebih susah lagi kalau orang lain. Belajar coping mechanism baru. Kalau misalnya lagi emosi, apa sih yang bisa dilakukan? Opsi lain, ya. Ibaratnya sama seperti hutan gitu, yang setiap hari kamu lalu jalan yang sama, kan jalan yang lain masih ketutup tuh.
Tapi jalan yang sama itu kan udah ke aspal, udah bagus banget gitu. Bisa lalu lalang. Nah, untuk membuat jalan baru ya kamu harus pelan-pelan ngebabat ininya, pohonnya, ngaspal jalannya, buat jalanannya sering dilalui dan semakin sering dilalui. Jadi seperti kebiasaan, semakin sering dilakukan itu biasanya akan jadi opsi ya, ada jadi opsi lain. Tapi tetap ada kemungkinan nanti akan balik lagi, misalnya banting-banting barang atau apa, tapi intensitasnya akan berkurang. Terus kalau bisa ditanya apakah ini baik atau enggak, sebenarnya gimana ya? Tergantung barang yang dibanting sih kalau kata saya. Apa dulu nih? Kalau banting-banting bantal boleh lah. Jadi pemilihan objek juga penting sih, pemilihan objek. Karena kadang-kadang gini, saya mengalami hal yang sama. Ini saya cerita sedikit ya. Jadi waktu anak pertama lahir, istri saya itu baby blues. Jadi benar-benar hampir saya bisa bilang hampir depresi lah. Anak kedua saya yang hampir depresi gitu ya. Jadi ini sama-sama. Nah, saya ingat momen-momen yang anak pertama, istri saya tuh sering banget melukai dirinya sendiri karena dia nggak mau melukain anak kami. Jadi dia tuh sering mukul dirinya, didotek kepala. Saya sedih banget sih momen itu. Jadi kalau dia merasa nggak berharga, merasa bahwa dirinya nggak cukup baik, itu dia mukulin dirinya sendiri. Akhirnya objeknya saya ganti. Kamu mukul bantal deh, kamu mukul nggak apa-apa. Tapi jangan mukul diri kamu cuma nyakitin. Jadi kita diskusi sih. Dan berdasarkan pengalaman saya, seiring berjalannya waktu, akhirnya clear juga masalahnya. Intinya sih komunikasi, dialihkan ke benda atau objek yang lebih aman. Contohnya misalnya tadi banting-banting barangnya diganti, jadi barang tidak pecah belah, jadi barang tidak berharga mungkin, ya boleh aja, lama-lama juga bosen gitu ya. Dan plus belajar tentang coping mechanism, jadi pengalihan emosi yang benar-benar baru. Itu sih. Oke, baik. Semoga jawaban dari Kak Daud bisa menjawab ya pertanyaan dari Kak Teresia. Terima kasih Kak Daud. Terima kasih. Ya. Berikutnya ini ada pertanyaan dari, namanya nih, Kak Unch Ulala. Selamat malam, izin bertanya Kak Daud, bagaimana cara memanipulasi otak neokortex kita agar critical area atau mammalian brain kita selalu mendapatkan energi yang positif, sehingga reptilian brain kita akan dapat lebih sering rileks, santai, tenang, nyaman dalam menghadapi segala situasi yang nantinya akan membuat kita dapat berpikir dengan jernih dan tenang. Karena saya merupakan orang yang steady dan perfeksionis, juga suka overthinking. Padahal neokorteks saya sudah mengatakan ini bukanlah sesuatu yang bahaya. Wah, menarik nih pertanyaannya untuk dibahas nih. Silakan Kak Daud. Di dalam pikiran kita, saya langsung jawab aja. Dalam pikiran kita itu kadang-kadang konsep waktu itu nggak ada ya. Gini misalnya, sesuatu hal yang terjadi dulu, kalau misalnya kita pikir dalam pikiran kita itu, kita nganggapnya itu terjadi saat ini. Ya. Konsep waktunya itu nggak ada. Kemudian, ini berlaku untuk trauma. Contohnya misalnya kita ingat sesuatu yang traumatik kejadian, ketika kita ingat itu kita merasa bahwa kita lagi mengalami kejadian traumatik. Nah itu memang cara otak kita bekerja. Ada satu buku yang mungkin saya sarankan untuk Kak Ulala nih. Saya pernah baca satu buku The Chimp Paradox, karangan kalau nggak salah Profesor Steve Peters kalau nggak salah. Pokoknya Chimp Paradox, gambarnya monyet gitu, gambarnya monyet dalam kotak. Ini mirip banget sama pertanyaannya yang diajukan bahwa beliau itu ngomongin tentang gimana sih caranya melatih otak monyet kita untuk jadi lebih tenang, lebih baik, dan juga nggak merespon ngaco. Karena di sana dia jelasin bahwa yang bikin kita overthinking itu otak monyet. Ya. Jadi monkey mind, mungkin teman-teman lebih akrab istilah itu. Kemudian gimana cara melatihnya, mengurungnya, ngasih makannya, gimana itu banyak sih jelasin. Dan ketika saya baca itu salah satu poin yang penting adalah sebenarnya mindfulness. Ya, mindfulness salah satu cara untuk melatih neokorteks kita kan untuk berkembang lebih baik. Tapi untuk lebih lanjutnya sih, saran saya sih baca buku itu aja. Chimp Paradox dari Profesor Steve Peters kalau nggak salah. Profesor Steve Peters, cari aja. Covernya monyet, ya, itu aja. Ini ada ditulisin sama Kak Natania Lim nih, The Chimp Paradox oleh Prof. Steve Peters nih. Boleh nih langsung. Tadi googling aja ya. Iya. Ada versi bahasa Indonesianya juga. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya nih dari Kak A. Putra. Selamat malam Mas Daud. Saya mau bertanya, kenapa saya selalu melakukan sesuatu hal yang sebenarnya tidak saya inginkan? Dan setelah saya selalu
Setelahnya saya selalu merasa menyesal dan merasa kehilangan arah. Apa yang harus saya lakukan? Sebagai contoh nih, beberapa hari lalu saya bertengkar dan saya meninggalkan orang tersebut. Namun beberapa saat kemudian saya merasakan sakit dan penyesalan yang besar yang mengganggu keseharian saya. Ada respon otomatis sebenarnya dalam diri kita ya, ketika kita nggak sadar. Jadi kan kalau dijelaskan lewat teori biologis kan ada yang namanya sistem syaraf simpatik dan parasimpatik. Kemudian yang tadi ada fight, flight, freeze, itu kan otomatis ya. Ketika kita emosional, biasanya kan kita tidak sadar dengan apa yang kita lakukan. Makanya kan pikiran itu harus dilatih ya. Pikiran akan berpengaruh ke emosi, emosi akan berpengaruh ke behavior kita, dan behavior bisa menciptakan habit, kebiasaan, dan akan mempengaruhi aspek hidup kita pasti. Ngomongnya gampang, dilakuinnya susah tapi intinya gini, latihan untuk sadar ya. Tetap poinnya nanti mindfulness, stoic, bebas sih ya, mau pakai teknik apa, tapi intinya kita menyadari poinnya, apakah yang saya lakukan ini rasional, apakah yang saya lakukan itu tepat. Di teknik CBT, cognitive behavior therapy, juga sama sih, serupa. Jadi kita self questioning. Ada juga istilahnya namanya distance self talk. Jadi kita ngambil jarak untuk diri kita sendiri, kemudian jadi orang ketiga. Jadi ketika ada momen di mana kita tuh sebenarnya lagi emosional banget, tapi emang sulit sih, harus dilatih pelan-pelan. Kita mundur sejenak, kemudian kita jadi orang ketiga. Respon saya yang bagus gimana ya? Kalau saya marah, rasional nggak ya? Jadi kita seperti jadi orang lain. Ya tetap ya, harus latihan pelan-pelan. Jadi kalau misalnya saya sih latihannya bisa lewat nulis. Itu salah satu hal yang paling saya suka. Itu kalau misalnya ada pikiran yang ngaco, itu saya tulis. Kenapa? Karena ini otomatis. Ketika kita nulis, kemudian kita baca tulisan kita tuh seperti jadi orang lain. Kalau udah baca gitu, gini aja, dipikirin gitu. Kemudian gak usah dipikirin gitu. Ternyata kita jadi orang yang ngasih saran buat diri kita sendiri. Karena saran terbaik itu dari diri sendiri pastinya ya. Sebaik apapun, secerdas apapun seorang penasehat, tetap dia nggak akan tahu keseluruhan diri kita. Ya. Terima kasih Mas jawabannya. Sama-sama. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Kak Putra tadi. Terakhir ini mengingat waktu yang udah hampir menunjukkan pukul 10, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya dari Kak Miftah Parit. Malam Kak, saya mau bertanya, saya kan dibesarkan oleh orang tua yang bertemperamental. Apa-apa nggak bisa dibicarakan baik-baik. Terus beliau jarang mengapresiasi usaha saya, selalu meremehkan. Nah itu semua membuat saya jadi perfeksionis, pemalu, angkuh. Sampai saya tuh gak ada simpati sama orang lain dan takut bersosialisasi. Mohon solusinya Kak. Ini sebenarnya sudah bagus ya, karena sudah menyadari, sudah tahu poinnya di mana, mungkin penyebabnya di mana, cuma kan belum melakukan tindakan perubahan aja. Tadi pagi juga saya sempat share tentang level-level dalam perubahan. Yang pertama biasanya kalau misalnya orangnya belum tahu, dia akan menyangkal. Jadi seperti denial dengan keadaan, nggak ada apa-apa dengan diri saya, nggak ada yang salah dengan diri saya. Yang kedua, biasanya kita mulai menyalahkan orang lain, salah dia tuh, salah orang tua saya tuh, dulu sih orang tua saya gitu. Lingkungan saya sih miskin gitu, saya sih jelek, itu mulai menyalah-nyalahin. Nah yang ketiga baru mulai sadar, ada awareness, cuma awarenessnya biasanya baru, oh iya ya, ternyata ada hal yang perlu diperbaiki, tapi belum tahu nih mau ngapain, memperbaikinya gimana. Nah mungkin Kak Miftah sudah ada di tahap ketiga tuh, sudah lewatin tahap pertama, tahap kedua, saya tahap ketiga. Nah di tahap ketiga, kalau mau masuk ke tahap 4, kita harus explore tentang teknik-teknik yang bisa kita pergunakan dan cocok buat kita apa. Nah, salah satu caranya explore Kak Miftah adalah lewat ikutan sesi kelas ini, dan itu bagus. Nah, saran saya diteruskan. Solusinya nggak bisa saya berikan, karena solusinya harus kamu yang putuskan. Ya, entah itu mengubah kepribadian kamu, entah itu memaafkan orang tua kamu, tapi kamu yang putuskan sendiri. Intinya kamu sekarang ada di level keempat, level di mana kamu cari tahu. Setelah aware, apa sih yang saya lakukan untuk bisa berubah? Baru nanti di level terakhir adalah lakukan. Ya, apa yang kamu tahu itu sih. Jadi mungkin level penyangkalan dan penyalahan harusnya sudah selesai, dan sekarang ada di level awareness. Jadi dijalanin prosesnya. Ini sudah langkah bagus, sudah sadar dan udah ikutan kelas ini, ikutan kelas yang lainnya mungkin dari pembicara lainnya yang Sidikui buat kan tuh banyak ya kelasnya ya. Boleh ikutan juga yang lain.
Itu sih kalau dari saya, sampai nanti akhirnya kita nemu momen klik, oh ini loh yang perlu saya lakukan. Karena nggak bisa cepet-cepet kadang-kadang ya, masalah hidup manusia. Ternyata itu cepat banget gitu. Ada beberapa klien yang datang ke saya, Mas bisa nggak selesai sekali sesi? Ya nggak bisa juga gitu. Kadang-kadang butuh beberapa sesi, beberapa pertemuan. Orang kebiasaan buruk aja diciptainnya lama gitu ya. Terus kemudian orang tua kita aja nyakitin kita bertahun-tahun. Ini sehari mau selesai semua, nggak bisa gitu ya. Butuh proses juga ya. Prinsipnya kayak gitu sih. Oke, baik. Mengingat waktu sudah hampir menunjukkan pukul 10, maka sesi Q&A-nya saya akhiri di sini ya, teman-teman. Terima kasih untuk Kak Daud sharingnya pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman terkait antusiasnya dalam bertanya pada malam hari ini. Dan jangan lupa untuk cek akun @psikologi_id, karena akun ini sering membagikan insight, quote, serta tips terkait psikologi. Nah, demikian dari saya selaku moderator. Jika ada salah tutur kata, mohon dimaafkan. Acara akan saya kembalikan ke host kita, Kak Rafeli. Oke, terima kasih kepada Kak Daud dan Kak Suryadi. Acara hari ini sangat menarik dan juga sangat banyak yang bertanya. Semoga memberikan manfaat kepada semuanya, termasuk kepada saya sendiri. Mungkin bukan di penghujung acara ya, kita berada di puncak acara. Karena pada puncak acara ini, kita akan membagikan 3 buah buku karya Kak Daud. 2 buku, yang pertama adalah 2 buah buku yang akan dipilih oleh Kak Daud berdasarkan penanya terbaik. Nah, mungkin langsung saja Kak Daud, apakah sudah siap penanya terbaiknya? Oke, tadi yang menarik ya pertanyaan ini, coba saya scroll. Mungkin satu dari teks, satu dari video ya. Oke, sebentar. Kalau yang dari video tadi Kak Heri itu bagus pertanyaannya, seru sih buat saya explore tentang mindfulness, juga nanya tentang inner self nanya. Kemudian mungkin yang dari teks nih Kak, saya bingung nih kalau dari teks. Mungkin Kak Suryadi boleh bantu yang bacain tadi apa yang menarik? Baik. Boleh, apa yang seru kayaknya. Saya juga bingung nih. Pertanyaan semua menarik-menarik sih tadi. Kalau dari Kak Uns Ulala ini gimana nih? Soalnya boleh tuh. Menarik, yang tentang ya, ini ya, tentang neocortex. Boleh. Itu juga boleh. Betul. Boleh. Oke, baik. Oke, selamat kepada Kak Heri dan Kak Uns Ulala, berhak mendapatkan masing-masing satu buah buku karya Kak Daud. Mungkin sehabis ini saya izin japri ya untuk alamat lengkap dan biodatanya. Mungkin teman-teman bagi yang belum isi absensi udah close ya mungkin ya. Udah close, kita akan melakukan satu buah spin roll di mana akan ada satu buah pemenang terbaik yang beruntung pada malam hari ini mendapatkan satu buah buku karya Kak Daud. Mungkin boleh dibantu Ko Indra untuk memutar spin roll-nya. Oke, thank you Rafael. Jadi ini ada beberapa nih yang udah isi feedback form-nya ya. Thank you buat teman-teman. Ini kita undi ya untuk satu pemenang. Tadi ada siapa nih? Selamat untuk Kak Rio Sanjaya. Oke, saya kembalikan ke Rafael. Yeay. Selamat kepada 3 buah pemenang yang beruntung pada hari ini. Mungkin kita ada 1 buah sesi atau 2 buah sesi lagi yang terakhir, yaitu pemberian sertifikat oleh Ko Indra sebagai perwakilan dari CD Makassar kepada Ko Daud secara simbolik. Mungkin kepada Kak Daud boleh tolong di open cam-nya untuk menerima
sertifikat secara simbolik. Silakan kepada Ko Indra. Oke, thank you banget nih hari ini Ko Daud udah sharing-sharing, gila. Hari ini banyak banget pertanyaan-pertanyaannya seru-seru, luar biasa memang sesinya Ko Daud ini. Thank you banget pokoknya udah luangin waktu untuk kita semua di sini. Semoga hari ini banyak banget insight baru yang kita dapatin. Ini mungkin ada sedikit kenang-kenangan dari CD Ko Daud. Thank you sekali lagi untuk waktunya Ko. Saya screenshot satu kali ya Ko. Foto sekali ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, thank you Ko Daud. Saya kembalikan ke Rafael ya. Oke. Mungkin Ko Daud sama Ko Indra udah foto-foto nih. Giliran kita nih yang foto-foto. Ayo teman-teman, semuanya pada open cam. Kapan lagi nih bisa foto-foto bareng Ko Daud? Ayo, open cam. Kita foto-foto dikit. Mumpung nggak bayar nih. Gratis. Silakan. Ya, bisa open cam. Ayo kita. Ya, semuanya masih ditunggu nih. Silakan open cam. Ayo, semuanya masih belum. Nanti untuk yang pemenang giveaway ingat DM ke Rafael ya. Atau Rafael udah chat ya? Udah saya jawab semua. Jadi tadi Kak Heri, Kak Ulala sama Kak Rio Sanjaya. Oke. Sip. Ada yang masih mau on cam nih? Kita foto bareng sebentar. Oke, kita tunggu sedikit lagi. Oke, kita foto ya. Oke, senyum semuanya. 3, 2, 1. Oke, satu kali lagi. Siapa tahu tadi belum senyum. Oke. 3, 2, 1. Oke deh, thank you semuanya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua sudah menyempatkan hadir pada acara Sidikwi pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, ada sedikit endorse yang harus saya sampaikan. Jangan lupa di-follow akun di bawah ini, akun Kak Daud Antonius dan akun psikologi.id. Akan ada berbagai informasi yang teman-teman bisa dapat dari situ. Dan yang kedua, jangan lupa follow akun CD. Ada CD Jakarta, CD Makassar, dan CD Pusat. Banyak acara CD yang bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang akan diposting di media sosial itu. Mungkin ada sedikit bagi yang ingin berdana untuk kegiatan sosial CD berikutnya, ada QRIS dan silakan yang ingin berdana. Mungkin itu saja ya acara pada malam hari ini. Saya Rafeli, pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Daud. Terima kasih. Lagi bulan depan.